Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman, Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti kecintaan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW untuk mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir, di saat dunia masih terlelap. Ada sebagian kecil hamba yang terbangun, bukan karena mimpi indah, bukan karena dering ponsel atau suara alarm, tapi karena panggilan dari langit. Di antara mereka, ada seorang lelaki sederhana dari Jawa Timur, yang hidupnya bukan dihiasi harta, tapi doa. Inilah kisah nyata tentang kekuatan salat tahajud, dan bagaimana ia membentuk generasi penuh berkah. Inilah kisah Pak Munir. Di sebuah desa kecil, di pinggiran Jawa Timur, tahun 1953, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan dikenang bukan karena kekayaannya, tapi karena keteguhan ibadahnya. Namanya Munir. Sejak kecil, Pak Munir dikenal pendiam, tidak banyak bicara, tapi selalu tepat waktu saat azan berkumandang. Di usia 20 tahun, ia mulai membiasakan diri bangun malam. Bukan karena ingin tampil saleh, bukan pula karena ingin dikenal, tapi karena ingin dekat dengan Allah. Busri, istri Pak Munir, bercerita dulu waktu awal nikah, gaji beliau ngajar cuma cukup buat makan seadanya. Tapi, suami saya selalu bilang, insya Allah, asal kita jaga tahajud, rezeki nggak akan putus. Pak Munir menikah di usia 27 tahun dengan perempuan solehah bernama Busri. Mereka hidup sangat sederhana. Pak Munir mengajar di madrasah ibtidaiyah. Gajinya kecil, tapi hatinya besar. Untuk menambah penghasilan, Pak Munir membuka warung kecil di depan rumah, menjual gorengan, teh hangat, sembako, pulsa, dan buku-buku agama. Warung yang terlihat biasa, namun mengalirkan keberkahan luar biasa. Warung Pak Munir itu nggak pernah sepi. Walau kecil, orang-orang senang ke sana. Mungkin karena doanya. Ya, tahun demi tahun berlalu, Pak Munir tetap istiqomah salat tahajud. Bahkan, saat lelah mengajar dan berdagang, ia tak pernah absen dari ibadah malam. Dan akhirnya, buah dari doa malam itu mulai tampak. Anak pertama Pak Munir, Lutfi, lulus dari pesantren. Kemudian, diterima di Fakultas Kedokteran. Lutfi bercerita, saya tahu Bapak nggak punya uang banyak, tapi beliau selalu semangat. Kami jual motor tua, ditambah beasiswa. Sisanya, saya yakin dari keberkahan tahajud beliau, Lutfi kini bekerja sebagai dokter umum di sebuah klinik daerah. Tetap sederhana, tetap bangun malam. Seperti ayahnya, anak kedua, Aisyah, menjadi guru TK Islam dan seorang hafizah Al-Quran. Dulu, Aisyah sempat hampir tidak sekolah karena kendala biaya. Namun doa dan bantuan pendidikan dari sebuah yayasan membuka jalan baginya. Kini, ia menjadi pendidik yang sabar, lembut, dan mencintai anak-anak. Persis seperti namanya, anak bungsu, Rizky, berbeda jalur. Ia belajar desain secara otodidak, dari usaha fotokopi keliling, hingga akhirnya membuka usaha percetakan Islami. Ia menjual buku doa, Al-Quran, kalender Islami, dan aktif sebagai panitia pemuda masjid. Alhamdulillah, Allah jaga anak-anak kami lewat doa tahajud. Bapaknya, mereka nggak ada yang hidup mewah, tapi semua punya jalan dan bekal akhirat. Tahajud bukan tentang hasil yang instan, tapi tentang membangun pondasi hati agar tetap teguh di jalan Allah. Dalil Al-Quran. Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. QS Al-Isra 79. Imam Al-Ghazali berkata, barang siapa membiasakan diri bangun malam untuk bermunajat kepada Allah, maka hatinya akan dipenuhi dengan cahaya dan hikmah. Ihya Ulumuddin. Ibnu Qayyim pun menulis, di dalam tahajud ada rahasia besar yang tidak akan bisa dirasakan kecuali
oleh mereka yang telah menghidupkannya dengan istiqomah. Madarijus Salikin kini di masa tuanya, Pak Munir duduk di teras rumah. 3 anaknya duduk bersila di dekatnya. Cucu-cucunya tertawa kecil di pangkuannya. Dan di antara semua itu, air mata haru mengalir dari matanya. Semua ini bukan karena ia punya koneksi, bukan karena warisan, tapi karena istiqomah, karena malam-malam panjang yang ia isi dengan doa. Hadis sesungguhnya di malam hari ada satu waktu, apabila seorang muslim memohon kepada Allah suatu kebaikan dari urusan dunia dan akhirat, pasti Allah akan memberikannya. Dan itu terjadi setiap malam. Hatar. Muslim hari-hari Pak Munir kini tak banyak berubah. Ia tetap bangun malam. Ia tetap menangis. Bukan lagi mendoakan anak-anaknya, tapi mendoakan umat. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, kisah Pak Munir adalah bukti bahwa tahajud bukan sekadar salat malam. Ia adalah jembatan. Jembatan menuju keberkahan dunia dan ketenangan akhirat. Marilah kita mulai membiasakan diri bangun malam, meskipun hanya 2 rakaat, karena siapa tahu di sepertiga malam itu Allah kabulkan doa-doa kita. Ya Allah, jadikan kami hamba yang istiqomah, yang tidak hanya mencari dunia, tapi mencintai-Mu di malam yang sunyi. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika video ini membawa manfaat atau membuatmu merenung sejenak, jangan sungkan untuk like dan komen. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan konten yang menyejukkan hati, jangan lupa subscribe. Semoga Allah mudahkan langkah kita menuju kebaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.